Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, khususnya para guru, para asatidzah, para orang tua, para sepuh, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, di antaranya Ketua DKM Masjid Jami' At-Taufik, guru kita Ad-Da'i ilallah Ustaz Abu Sufyan. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat afiat, memberi manfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga imam dari Khatmul Quran pada malam ini, Al-Ustaz Abul Fadli, para guru, para asatidzah lain yang mohon maaf saya tidak sebut nama satu persatu, sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua, dan harapan kita yang hadir di tempat ini, nama-nama kita diabadikan menjadi penghuni sorga. Allah berikan kita termasuk orang-orang yang tergolong di dalam golongan idkun minan nar, yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga. Sama sendal-sendalnya. Hadirin dan hadirat, yang pertama tentu kita syukurin dulu keberadaan kita di tempat ini. Keberadaan kita di tempat ini adalah bukti kasih sayang Allah kepada kita. Keberadaan kita di tempat ini adalah bukti bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mempertunjukkan nikmatnya kepada kita. Dan ini bukti bahwasanya doa kita dikabul oleh Allah. Kalau kita mau ingat-ingat, tahun lalu pernah kita minta kepada Allah untuk dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Kayak tadi itu Ustaz, mudah-mudahan kita dipertemukan Ramadan yang akan datang. Tahun lalu kita pernah minta dan Allah Subhanahu wa ta'ala buktikan doa kita dikabul oleh Allah. Sekarang kita masih ada di sini. Sekarang kita berada di sini, dan plus bukan sekedar Allah panjangkan umur, tapi Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang sibuk di dalam kegiatan-kegiatan Ramadan. Alhamdulillah. Karena ada juga yang pertama dulu sama kita, sekarang sudah nggak ada. Atau orang dipanjangkan umur tapi nggak diizinkan oleh Allah untuk menempatkan tempat-tempat yang diridhoinya. Tidak diizinkan oleh Allah untuk menempatkan tempat-tempat yang di situ di dalam keridhaan Allah. Makanya di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluh, sebaik-baik kalian orang yang panjang umur dan amalnya bagus. Wa syarrukum, dan seburuk-buruk kalian adalah orang-orang man tala umruhu wa sa'a amaluh, orang-orang umurnya panjang tapi amalnya buruk. Naudzubillah.
Ini kayak sengaja diperpanjang umurnya untuk dipersiapkan buat bahan bakar api neraka. Naudzubillah. Hadirin dan hadirat, ini nggak berasa. Sekarang kita sudah berada di dalam malam 27 Ramadan. Nggak berasa Ramadan sudah ingin melambaikan tangan kepada kita, ingin mengucapkan selamat berpisah kepada kita, harapan kepada Allah tetap, ya Rabb, jadikan kami selalu berjumpa dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan taat kepadamu, dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan senantiasa mendapat taufik dari Allah. Sesuai nama masjidnya, Taufik. Orang kadang-kadang tahu kebaikan, tahu, cuman nggak dapet taufik. Apa sih taufik? Taufik itu adalah khalqu qudratit ta'ah. Taufik itu adalah penciptaan untuk mempunyai kekuatan di dalam melakukan kebaikan. Ada orang tahu ini baik tapi nggak bisa melakukannya, nggak dapat taufik. Dengar ceramah, masya Allah, kadang-kadang ceramah kesono kesini, kesono kesini, itu akhlak nggak berubah-ubah. Tahu, kadang-kadang ustadz lagi nerangin, dia duluin, tahu nih begini gini, tahu. Kadang-kadang nggak ada di sini sih orang baik di sini, masya Allah. Tapi bicara tentang perubahan akhlak belum tentu bisa. Bicara tentang kekuatan ibadah belum tentu bisa. Kenapa? Banyak-banyak minta sama Allah. Makanya dalam doa ulama mengajarkan, ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa anahum alaih wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Ya Allah, ya man wafaq ahlal khair lil khair, ya Allah yang memberikan taufik orang-orang baik di dalam melakukan kebaikan, maka wafiqna lil khair, berikan kami taufik untuk kebaikan itu, tunjukin jalannya, wa a'inna alaih, dan tolong kami untuk bisa melakukannya. Makanya banyak-banyak minta sama Allah, banyak-banyak minta, banyak-banyak nangis untuk dapat taufik. Udah dah, bukan rahasia umum deh. Kadang-kadang kita tahu ini baik tapi kita nggak sanggup. Kita tahu ini bagus tapi kita belum bisa ngerjain. Kenapa? Belum dapat taufik. Nih tempat turunnya taufik di sekarang kayak begini nih. Banyak-banyak minta ya Rabb, apalagi nih malam 27. Plus lagi nanti masya Allah akan dibacakan khatmul Quran, masya Allah. Makanya ini ketika baca khatmul Quran diriwayatkan 6.000 malaikat atau 60.000 malaikat hadir. Jadi ini kalau malaikat itu kayak orang nggak cukup nih tempat, ambil ke jalan-jalan, ambil ke depan-depan. Allah hadirkan itu malaikat dalam khatmul Quran. Untuk apa? Untuk mengaminkan doa kita. Masya Allah. Ini beruntung banget nih jamaah Masjid At-Taufik ini yang bisa hadir pada saat ini, dan mudah-mudahan yang dengar juga jadi pada hadir nih. Beruntung. Malaikat Allah hadirkan untuk ngaminin doa orang yang khatmul Quran. Dan daripada sunnah, sebagaimana juga Imam Nawawi sebutkan dalam kitab beliau Al-Adhkar, bahwasanya kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat, oleh para ulama ketika mereka khatam Quran, mereka ngajak orang-orang, mereka ngundang untuk baca khatam Quran, kemudian doa. Kenapa? Kesempatan doa mustajab. Makanya jazakumullah khair Ustadz gagasannya untuk khatmul Quran. Kita ambil kesempatan, jangan disia-siakan.
Pemberian Allah kembali kepada persiapan hati, bukan kepada orang. Kesiapan hati kita besar, keyakinan kita bagus kepada Allah, keyakinan kita mantap kepada Allah, itulah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Makanya dikatakan al-mash'ad ala al-madad ala gadril mash'ad. Ya, al-madad fil mash'ad. Pemberian Allah tergantung bagaimana kesiapan jiwa dan raga kita. Bagaimana kesiapan batin kita di dalam meyakinkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini malam 27. Ada ulama yang menguatkan bahwasanya Lailatul Qadar itu malam 27. Walaupun ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan malam 21, ada yang mengatakan 23, 25, 27. Ya, ada juga mengatakan itu semuanya pindah-pindah. Ada juga yang mengatakan itu memang dirahasiakan oleh Allah biar kita ini serius di dalam malam-malam, khususnya malam-malam terakhir di dalam bulan Ramadan. Tapi nggak usah khawatir kalau orang yang istiqomah dari awal Ramadan nih, dari awal Ramadan dia istiqomah terus, dia melakukan kebaikan, melakukan taat, berarti dia dapat malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar tuh bukan malam-malam yang repot, sulit, enggak. Gimana ya cara dapat ya? Ada yang dapat, ada yang enggak. Enggak, orang yang ibadah di bulan Ramadan dengan malam-malamnya istiqomah, otomatis dia dapat dalam malam Lailatul Qadar. Jadi sadar nggak sadar kita lagi ibadah nih, ternyata malam itu malam Lailatul Qadar, ya udah dapat. Lain kalau orang-orang khusus, dapatnya nanti dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang istimewa lagi. Itu nggak bicara ada kita. Kita bicara tentang secara umum. Secara umum, kalau kita ini terus nggak pernah absen ibadah di dalam malam-malam bulan Ramadan, maka beliau juga memberi petunjuk paling tidak khususnya 10 terakhir. Nih seriusin. Orang yang ibadah ketika dia malam-malam 10 terakhir, kemudian pas malam itu malam Lailatul Qadar, berarti orang itu seakan-akan ibadah kepada Allah lebih afdol daripada 83 tahun lebih. 83 tahun lebih seakan-akan. Makanya sayang disia-siakan. Ujiannya juga gede. Ini kan kalau kayak begini kan yang terpikir apalagi ibu-ibu nih. Perjuangan berikutnya mikirin bagaimana masak buat lebaran, bagaimana ketupat, kue nastar, kue nastar, kue ketapang, macam-macam deh tuh, ya. Kemudian pakaian baru, lain-lain. Ini nggak nyalahin nggak, tapi itu ujian. Jadikan hal-hal yang memang kita perlukan itu jangan sampai mengganggu ibadah sholat taraweh kita. Jangan sampai mengganggu Al-Quran kita. Orang ibadah kepada Allah malam Lailatul Qadar dia baca Quran, maka seakan-akan dia baca Quran 83 tahun lebih afdol lagi. Disia-siakan dengan kesibukan untuk belanja, untuk ke pasar, untuk ke mall. Insya Allah enggak, ya, amin insya Allah. Terakhir, ada satu cerita. 2 orang bersaudara. Ini yang satu orang yang soleh, ibadahnya rajin luar biasa. Yang kedua biasa-biasa aja. Biasa ibadah, sholat normal aja, biasa-biasa aja. Ini yang pertama saudaranya ahli ibadah.
Ini kalau bicara ahli ibadah nih, maaf ya, istilahnya kalau witir aja juga nggak pernah kurang dari 11 misalnya. Bangun malam terus, ya, Qur'annya terus, selawatnya terus, bisa dikerjakan ribuan. Ya, sholatnya juga bisa jadi puluhan atau ratusan, nih ahli ibadah namanya. Akhirnya saudara yang ahli ibadah ini meninggal. Dan tahun berikutnya saudara yang tadi biasa-biasa aja meninggal juga. Tapi ada seorang sahabat mimpiin bahwasanya saudara yang meninggal belakangan tadi yang biasa-biasa aja, tapi makomnya, tingkatannya di hadapan Allah lebih tinggi. Lebih tinggi tingkatannya. Nanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, ini bisa jadi yang kayak begini karena saudara yang meninggalnya akhir tadi itu dia dapetin bulan Ramadan. Dia dapetin bulan Ramadan. Artinya saudaranya udah meninggal, udah nggak dapat bulan Ramadan. Saudara yang biasa aja meninggalnya tahun berikutnya dapetin dulu bulan Ramadan. Setelah dapetin bulan Ramadan baru meninggal, tuh fadilahnya. Gak sembarangan. Makanya beruntung. Kita mau ngajak orang, kalau nggak dapet taufik sulit juga. Tapi nggak apa-apa ya, sampein hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah. Tapi ini kalau kita berada di sini nih bersyukur, beruntung. Ini pilihan Allah. Ini pilihan yang Allah Subhanahu wa taala pilih karena memang Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kucuran rahmat kepada para hadirin dan hadirat, kepada kita semua, dan berharap kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya hadirin dan hadirat akan dilaksanakan ya khatmul Quran dalam sholat ini ya dengan tuntunan-tuntunan yang memang biasa dilakukan oleh para ulama juga ya, Masya Allah. Maka ambil bagian kita yang besar ya, dan alhamdulillah tradisi seperti ini sudah banyak juga di mana-mana tempat. Mudah-mudahan terus berjalan dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur yang ada pada guru kita, orang-orang tua kita semua di sini dalam sehat afiat, senantiasa dapat memberikan bimbingan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Hada wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.